Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami, supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati. Karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 88 ayat 6 dan 7.
Hukum Tuhan pada Minggu Advent ketiga hari ini diambil dari hukum Taurat kelima sampai dengan yang ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 19 ayat yang pertama. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat yang keempat. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Lukas 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-17. Kita baca secara responsoria. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 200 ayat 1 dan 3. Di jalan hidup yang lebar sempit,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 12 Desember 2021. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 12 Desember 2021 adalah Minggu Advent ketiga dengan topik minggu Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Pemberitahuan kedua, rencana pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Manuelman H.C. Rido Sihite ST, anak dari Bapak Jukob Ruswardi Sihite, Ibu Nurinta Borusitorus, Jemaat HKBP Pargamos, Resort Batu Aji Lama, Distrik 20, Kepri, dengan tunangannya Dr. Christine Natalina Elizabeth Borusitorus, putri dari Bapak Sintua Joni Fr. Sitorus SE, Ibu Tiurlan Boru Naiborhu, Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Darwik, Makassar 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. Minggu-minggu Advent. Pada hari Minggu ini 12 Desember 2021, gereja kita telah memasuki minggu-minggu Advent. Minggu-minggu Advent ini mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita memaknai minggu Advent ini melalui hidup yang semakin berpedoman kepada kehendak Tuhan. Jadwal kegiatan Natal dan kebaktian akhir tahun boleh kita baca di warta yang sudah kita miliki masing-masing. Himbauan. Dihimbau kepada jemaat HKBP Keramat Jati yang berdomisili berdekatan dengan lingkungan gereja untuk tidak membawa kendaraan roda 4 atau mobil pada acara kebaktian malam Natal dan Natal serta malam Tahun Baru 2021, mengingat kapasitas parkir yang kurang mencukupi dan seluruh jemaat tidak diperkenankan membawa ransel. Kegiatan kebaktian di gereja dapat kita baca di warta jemaat. Pemberitahuan dan ajakan tentang protokol kesehatan ada dapat kita baca di warta jemaat. Calon Sintua, sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing week, perlu kita mencari jemaat yang ada di week untuk kita usulkan sebagai bakal calon Sintua, sesuai dengan tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen
ketiga bab 7 pasal 27 poin 6.2 halaman 169 sebagai berikut. Pertama, warga jemaat yang mempersembahkan dirinya menjadi penatua di jemaat. Yang kedua, rajin mengikuti kebaktian minggu dan perjamuan kudus. Yang ketiga, berperilaku tidak bercela. Yang keempat, paling sedikit berumur 25 tahun. Yang keenam, sehat rohani dan jasmani. Yang ketujuh, sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang kedelapan, dipilih oleh warga jemaat dari antara mereka dan ditetapkan oleh rapat pelayanan tahbisan. Yang kesembilan, dilaporkan paling lama akhir bulan Maret 2022. Paduan suara LVECO. Dalam rangka mengikuti festival LPPD DKI Jakarta, paduan suara LVECO akan dilaksanakan pada tanggal Senin 20 Desember 2021 waktu pukul 17 sampai dengan 22 bertempat di Gereja HKBP Kramat Jati. Acaranya penjurian Festival LPPD DKI Jakarta. Demikian pemberitahuan supaya tim COVID-19 hadir untuk mengawasi protokol kesehatan. Undangan. Ibadah Advent dan Natal HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Senin 13 Desember 2021 pukul 16 sampai dengan selesai bertempat di HKBP Kebun Jeruk, Jalan Raya Puri Kembangan nomor 35 Jakarta Barat. Diundang Pangula Nagok Tiki dan Pardihuta se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Rapat Parhalado. Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 14-15 Desember 2021 jam 17 WIB akan diadakan rapat Parhalado di gereja untuk membahas program kerja anggaran tahun 2020. Melalui warta ini kami mengundang semua Parhalado untuk menghadirinya. Bahan draft program kerja anggaran dapat diambil di sekretariat. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop Lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop, 2 untuk pesta Natal yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan ke HKBP Pusat 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. Jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan untuk keperluan Natal.
dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Selamat Advent buat kita semuanya. Sepertinya belum makan ya. Sambutannya enggak seru. Selamat Advent. Saya juga menyapa buat saudara-saudariku yang mengikuti ibadah melalui live streaming ini di rumah masing-masing atau di rumah sakit atau di suatu tempat. Kiranya kita dapat mengikuti ibadah Advent yang ketiga ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara semuanya. Baiklah Ibu Bapak, saudara-saudariku, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Khotbah Minggu Advent yang ketiga dari Sefanya 3 ayat 14 sampai 20. Saya membaca seluruh ayat ini. Demikian bunyinya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang,
mengumpulkan yang terpencar dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang memasuki Minggu Advent yang ketiga. Lilin di depan kita ini ada 3 yang menyala dan berwarna violet. Apa artinya ini? Bahwa Advent adalah penantian. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita menantikan akan kedatangan Dia, Tuhan kita yang kedua kalinya. Ini clear. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dalam menantikan kedatangannya ini? Bukan bertanya kepada saya, Inang kapan datang Tuhan itu? Saya nggak bisa jawab. Tapi yang pasti Dia akan datang pada waktu yang tepat. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kesiapan kita menyambut kedatangannya. Itu dia. Kalau kita asik dengan kehidupan kita sehari-hari, dunia kita, kebanyakan kaula muda ini dunia maya, mungkin saja tidak berpikir dengan sepenuhnya dan mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu justru momen pada minggu inilah momen penting bagi saudara dan saya, bahwa 3 lilin ini mendekati pada lilin yang keempat. Bahwa tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kebesaran umat Kristen sedunia. Dan di sanalah kita mengaminkan kedatangan Yesus yang kedua kali pasti akan terjadi. Oleh karena itu, disinilah kita menggunakan momen di suasana Advent sekalian Natal, kan begitu. Jadi sudah bercampur, mana ini sesungguhnya Advent, mana sesungguhnya Natal. Advent sampai 4 kali minggu. Natal tanggal 25 tambah 26. Tapi nampaknya sudah tradisi kita mulai 1 Desember atau setelah akhir tahun gerejawi, udah pasang pohon Natal ini, lalu diproklamirkanlah kita sudah siap bernatal, kan seperti itu. Padahal kita masih di dalam minggu Advent yang pertama sudah lewat, kedua sudah lewat, ketigalah minggu sekarang, minggu keempat akan datang pada minggu depan. Nah, dalam masa penantian ini dibutuhkanlah 3K.
yakni kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Kesabaran, ketekunan, kesetiaan kepada Tuhan saja. Timbul pertanyaan, apakah mungkin kita sepenuhnya dalam perjalanan hidup kita sabar? Apakah mungkin dalam perjalanan hidup kita bertekun terus? Apakah mungkin dalam perjalanan sampai akhir kita setia kepada Tuhan? Sulit memang. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, sebagai orang Kristen, bila ingin mempersiapkan dirinya menyambut kedatangannya, adalah harus sabar menghadapi kehidupan ini. Harus bertekun, bekerja keras, dan penuh kesetiaan, tidak ragu, tidak bimbang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen memang diperhadapkan dengan banyak masalah kehidupan, tetapi kita tidak berhenti pada saat itu. Kita buka Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dijelaskan di sana bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan. Lalu ketika kesengsaraan itu terjadi, akan menimbulkan ketekunan. Ketika ketekunan itu terjadi, akan menimbulkan tahan uji. Dan ketika tahan uji itu kita peroleh, maka kita sampai kepada pengharapan. Jadi dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, memang hidup orang Kristen adalah hidup dalam pengharapan. Itu baru titik. Untuk mendapatkan pengharapan yang sepenuhnya memang harus kita lalui satu demi satu. Tapi ada kata kunci di sini dalam kitab Roma adalah bermegah. Pertanyaan, apakah mungkin kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Kalau menurut akal sehat kita tidak mungkin. Masa sih kita sakit, kita sedang bergumul, kita sedang susah, disebut lagi bermegah? Hai saudaraku, kita disadarkan siapa kita ini. Kita adalah pengikut Kristus. Tentu harus hidup dalam paradoks kehidupan dunia ini. Mengikuti dunia memang kita akan terbawa arus, hanyut, larut. Tapi mengikut Kristus, dia harus melampaui segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kata bermegah. Bermegah bukan artinya di sini kita ketawa-ketawa begitu. Kita bernari-nari, bukan itu, ya. Tetapi kita memuji Tuhan sebagaimana tema pada minggu ini. Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Dengan kita menyadari bahwa Tuhan ada di antara kita, maka kita akan dimampukan bersukacita. Jadi poin yang 3K ini saya tambahkan lagi dengan bersukacita. Jadi klop. Apa pertama? Kesabaran, ketekunan, kesetiaan, dan bersukacita. Begitu. Itu harus menjadi mindset atau pola pikir kita sebagai orang Kristen.
Sekarang kita mau melihat kenyataan sukacita saat ini perlu kita koreksi. Jangan-jangan sukacita kita sudah bergeser dengan pernak-pernik yang ada di dalam gereja ini. Hiasan Natal luar biasa. Ya, atas bawah gereja dan di bawah serbaguna juga luar biasa ditata. Untuk apa ini dilakukan? Apa perlunya ini dilakukan? Ini semua akan berlalu. Nanti pada masuk Epifanias ini tidak ada lagi. Pertanyaannya, apakah masih saudara bersukacita? Apakah saudara masih berpengharapan? Itu yang paling penting. Ini adalah hiasan untuk kita semangat dalam menyambut, merayakan kedatangan Yesus. Dia lahir di kota Bethlehem dan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Fokus kita bukan pada ornamen-ornamen Natal itu. Tapi fokus kita adalah kepada pemberi sukacita dalam kehidupan kita, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Sukacita yang diberikan Allah kepada kita tidak bisa dibelikan atau digantikan oleh apa yang kita miliki. Tapi Dia berikan gratis kepada kita. Dan ini seruan Tuhan kepada umatnya Israel di masa mereka menderita di Babel 70 tahun lamanya. Mengapa mereka terbuang di sana dan begitu lama? Karena pengingkaran mereka kepada Tuhan Allah. Mereka lebih percaya kepada ilah-ilah lain, di mana Tuhan marah kepada mereka. Tetapi kemarahan Tuhan tidak selamanya. Tuhan juga ada di tengah-tengah penderitaan itu. Oleh karena itu, Dia menyuruh Sefanya untuk berbicara kepada orang Israel agar mereka bangkit dari keterpurukan mereka tersebut. Dimulai dengan ayat 14, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriak-riaklah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Bersorak-sorailah, satu. Bertempik soraklah, dua. Bersukacitalah dan beriak-riak, tiga. Dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Israel digambarkan sebagai simbol adalah putri Yerusalem, di mana mereka menantikan akan kedatangan Mesias, yaitu juru selamat. Tapi lebih dahulu aba-aba tikting diwartakan, diserukan kepada Sefanya agar mereka tidak hidup di dalam keterpurukan selama mereka ada di Babel.
Mereka diingatkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sebagaimana tema pada minggu kita sekarang ini. Itu yang pertama, sukacita kita adalah bersumber daripada Tuhan. Yang kedua dikatakan adalah Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan. Di ayat ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi yang mau dikatakan di sana, betapapun beratnya dalam kehidupan ini, hampir-hampir mau putus asa, hampir-hampir mau hancur karena berbagai masalah yang sangat berat dalam kehidupan manusia. Tetapi Tuhan menangkap manusia itu, akulah pahlawanmu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat lagi bagaimana di ayat selanjutnya 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala perindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Betapa bangsa Israel menempatkan dirinya sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang hina, sebagai orang yang tidak layak di tengah-tengah bangsa yang lainnya. Tetapi Allah mengangkat mereka sebagai manusia yang patut dihormati, dihargai. Kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Kita tahu bangsa Israel, siapa yang tidak kenal mereka. Mungkin kita sudah pernah berjumpa. Tapi mungkin dari cerita. Tapi yang pasti memang, kalau Allah bertindak, tidak ada satupun yang bisa melarangnya, yang bisa menghambatinya. Allah mengangkat derajat manusia yang terpuruk, yang dipermalukan, menjadi ternama, menjadi kepujian seluruh bangsa-bangsa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa konteksnya bagi kita? Pertama, Yesus telah datang ke dunia ini. Kalau dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adalah kita sudah menjadi orang percaya kepada Kristus Yesus, di mana Dia telah menyelamatkan hidupmu. Peganglah itu sampai mati. Itulah sukacita kita yang luar biasa. Kalau saudara sedang susah sekarang ini, mungkin gak ada yang memberi penghiburan bagi saudara. Ya, apa karena di PHK kah? Putus hubungan kerja? Atau juga putus hubungan dengan pacar? Atau putus hubungan dengan suami atau istri? Atau anak? Mereka ada di utara, satu di selatan, di timur, di barat. Tercerai-berai. Putus relasi satu dengan yang lainnya. Mungkin di antara kita sedang mengalami pergumulan untuk masa depan. Gak percaya diri aku
Bahkan anak muda mengatakan punya jodoh umpamanya. Aku sudah umur sekian, mana mungkin lagi inang. Aku udah putus asa. Apapun itu ceritanya dalam kehidupan kita, kita disapa oleh firman Tuhan pada saat ini. Dia ada di tengah-tengahmu. Rasakanlah itu. Dia menjadi pahlawanmu. Dia menjadi pembelamu. Dia setia menolongmu. Hal yang tidak mungkin terjadi. Asal kita mengimani dalam kehidupan ini bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Immanuel. Jadi pentingnya kita mengubah mindset kita. Cara pandang kita. Yang konservatif. Ya. Yang instan. Buanglah itu. Tetapi mindset filosofis, mindset yang mendasar, mindset yang hakiki adalah Dia Tuhanmu bersamamu senantiasa. Inilah yang kita serukan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita change of life. Perubahan total terjadi dalam kehidupan kita. Jangan seperti dialog dari pohon yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Saya ambil ilustrasinya seperti ini. Pohon pertama mengatakan, kawan, suatu hari nanti aku akan menjadi tempat untuk perhiasan barang-barang yang berharga dan mahal. Dia sombong sebagai pohon dia. Suatu hari nanti aku akan menjadi tempat untuk perhiasan barang-barang yang berharga dan mahal. Pohon yang kedua apa katanya? Kalau aku suatu hari nanti, aku akan menjadi sebuah kapal pesiar yang mewah sekali. Ini dia, tidak mau kalah lagi kan? Ya. Kalau aku suatu hari nanti, aku akan menjadi sebuah kapal pesiar yang mewah sekali. Yang ketiga apa? Pohon yang ketiga. Suatu hari nanti aku akan menjadi penyangga sebuah rumah yang besar sekali. Tapi apa yang terjadi? Siapa tahu? Pohon pertama mengatakan, apa ini? Cuma jadi tempat makan sapi dan kuda di kandang kotor ini. Dia sudah kecewa. Yang kedua, pohon kedua. Aku juga. Aku di sini cuma menjadi sebuah perahu nelayan yang reot ini. Itu dia. Terus yang ketiga, pohon ketiga mengatakan, kamu berdua nasibku tak jauh beda. Aku cuma diparkir di tempat tukang kayu dan enggak tahu kapan aku mau dijadiin apa katanya. Diparkirkan dia. Sedikit banyaknya ibu bapak saudara-saudariku, mungkin kita berada dalam situasi yang mirip seperti pohon tadi. Pohon pertama, kedua, ketiga. Kita punya segudang cita-cita, apalagi anak muda, keluarga muda bahkan. Sedangkan orang tua saja kami punya cita-cita kan Inang? Iya. Cita-cita kami adalah anak kokido hamoraun diau. Kan gitu? Iya. Itulah sebagai orang tua. Maunya hasialah geleng kami ini, anak-anak kami ini. Ya, jangan dipermalukan keluarga. Jagalah kehormatan keluarga.
Cita-cita anak muda apa? Banyak tentunya. Tak terkatakan di sini. Tapi ternyata kadang meleset. Banyak fakta dalam kehidupan ini. Orang kaya berat punya anak 3. Meninggal yang pertama, meninggal yang kedua, ketiga, yang pertama cerai. 3 anaknya, yang pertama perempuan menikah, cerai. Yang kedua laki-laki doli-doli meninggal. Yang ketiga menikah, masih anaknya 1 tahun, meninggallah perempuan ini, inang ini. What? Mengerikan bukan? Kalau dibawakan akan keadaan-keadaan yang tadinya tinggi expectation-nya, ternyata tidak kesampaian, bisa gila dia. Pada masa itu dia katakan, udah gila, aku udah gila. Tapi syukurlah, dia bisa move on. Dan itulah harapan kita semuanya. Ada di tengah-tengah kita yang menghadapi kegalauan. Ada hal-hal yang belum tercapai. Sampai kini, udah sampai mau akhir tahun ini semuanya. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, bersukacitalah. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacita itu it is the power from God. Diberikan kepada kita. Apapun situasi yang melanda hidup kita, kita harus bisa melampaui dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus tunduk kepadanya sehingga semua indah pada waktunya. Saya mengundang kita untuk bernyanyi dengan lagu tadi, Betapa Indah Harinya. Sebelumnya saya mau mengatakan kepada kita pada ayat yang pertama, kalau di dalam bahasa Batak dikatakan dalam referennya, sonang ni tikii dung jupang Yesus tuhaki. Di sini dikatakan indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Tapi lebih mantap di bahasa Batak, bahwa dikatakan ketika kita berjumpa dengan Yesus, disitulah tak terbayangkan, tak terkatakan sukacita dalam kehidupan kita, mengalahkan apa-apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua menyanyikan ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sekali lagi dengan halus, setengah suara. Betapa
dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sapaan firman-Mu yang memberikan kekuatan baru, spirit baru bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Dikala banyak masalah yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami, ternyata Engkau ada di antara kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita bagi kami. Engkau adalah pahlawan kami yang memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, kami malu sebenarnya mengatakan bahwa kami tidak didengarkan permohonan kami kepadamu. Tapi sesungguhnya Tuhan, kami disapa oleh firman-Mu, mengingatkan kami di masa Advent yang ketiga ini, bahwa kami diharapkan, diminta agar kami bersukacita, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah suka dan duka kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menolong kami. Engkau menghiburkan kami. Engkau menguatkan kami. Agar kami tidak putus asa. Agar kami tidak jauh daripadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Advent yang ketiga ini semakin kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Merayakan akan kasih-Mu Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini menyelamatkan kehidupan kami. Oh Tuhan, siapakah kami ini? Manusia yang tidak layak sebenarnya. Tapi Engkau Maha Kasih Tuhan yang merangkul kami untuk bangkit dari keterpurukan kami, untuk meninggalkan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak sampai yang sudah lansia. Mereka yang berulang tahun atas kelahiran atau pernikahan, kiranya mereka juga bersukacita pada saat ini. Tambahkan umur yang panjang, kesehatan, kemurahan rezeki, dan kekuatan iman dalam menghadapi segala masalah-masalah yang datang di hadapan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh persiapan Natal dan mengakhiri tahun baru, para parlado, ataupun dari para dewan kononia kategorial, demikian juga ketua dewan marturia, ketua dewan diakonia, ketua MPA dan anggota semuanya ya Tuhan, di mana pada saat akan menghadapi rapat Tuhan, rapat untuk membahas program dan anggaran tanggal 14 dan 15 Desember. Berikan kami juga kemampuan memimpin rapat tersebut sehingga berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga untuk paduan suara LPICO, di mana tanggal 20 Desember ini akan mengikuti festival EPPD DKI Jakarta dan akan diuji di gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau mau pakai mereka Tuhan untuk bersaksi sebagai
anak-anak-Mu di dalam puji-pujian mereka, menjadi harum nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan Natal yang berlangsung di tengah-tengah gereja ini. Untuk Natal Naposo, Natal Ina, Natal Ama Saresot, kiranya Engkau berkenan memberkati persiapan-persiapan mereka. Kami tidak lupa juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang sakit pada saat ini, baik dirawat di rumah, yakni Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Borusi Tohang, Inang Sintua LRR Borusormin, Humisar Reta Tobing, Emar Paung, Amang Sintua B Sidauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siahaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nainggolan Boru Turnip B Sibarani, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Sulitonga, Nyonya Siahan Boru Tampu Bolon, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Amang Sintua F Aritonang, M Marbun RS Pardede, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak Boru Sinaga, Nyonya Pardede Boru Silalahi, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Siaan Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, Joana Acera Mora Gultom, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Beni Sitorus, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Panggabean Boru Tagalung, Marudut Charlie Panjaitan, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Maria Valentina Boru Siringoringo sudah semakin baik kesehatannya. Christian Daren Siaan, Karisa Dara Boru Siaan. Demikian juga jemaatmu yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, Laurensus Siregar, Angel Jessica Margareta Boru Sianturi, Jason Simanjuntak, Amang Sintua Nerwin Sirait. Tuhan, kami memohon kasih-Mu Tuhan, mengobati mereka. Engkaulah yang memberkati seluruh obat-obat yang dimakan, perawat Tuhan, dokter, keluarga. Tuhan, berikanlah kemurahan-Mu untuk dapat menyembuhkan mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan, biarlah mereka tetap berpengharapan kepadamu. Apalagi di masa Advent ini Tuhan, mereka mendekatkan diri kepadamu. Tolonglah mereka Tuhan, hiburkan hati mereka, kuatkan iman mereka, dan berikanlah kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh Naposo Bulung yang mengharapkan akan jodoh mereka Tuhan. Berkatilah mereka, tunjukkanlah jodoh itu kepada mereka Tuhan, supaya mereka bersuka cita. Demikian juga mereka yang menantikan pekerjaan, kiranya Engkau berikan Tuhan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi bekal kehidupan mereka. Demikian juga bagi para lansia Tuhan, berikan kekuatan iman di masa tua mereka, tetap menyerahkan hidupnya kepadamu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para janda, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan menjalani kehidupan ini agar tetap bersandar kepadamu. Kami berdoa buat seluruh pengurus gerejamu Tuhan, pekerja di gerejamu ini khususnya, koster, tim IT, satpam, kami mohon Engkau memberikan sukacita juga kepada mereka semua, dan seluruh parhalado full timer yang melayani di gereja ini.
Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Beri kami kekuatan Tuhan, semangat dan kesatuan hati untuk melayani Engkau. Sehingga jemaat-Mu penuh sukacita memuliakan nama-Mu. Kami serahkan doa kami ini di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Pada ayat selanjutnya kita berdiri dan menyanyikannya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikianlah ibadah pada Minggu Advent yang ketiga. Pada minggu ini telah selesai. Kiranya sukacita menyambut kedatangannya terus menerus dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat.